Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ramanda dengan NIM 2323210065, mahasiswa dari kelas 7 JPAI, ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah PPG PAI. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama di sini. Menurut analisis saya, yang pertanyaan pertama yaitu berdasarkan pada konsep dasar bagaimana status dan kondisi Bapak Ahmad. Baik, menurut analisis saya Ibu, itu yang pertama tentang profesi. Secara profesi Bapak Ahmad itu sudah memenuhi kriteria karena beliau juga sudah sarjana pendidikan agama Islam dan sudah mengajar selama 8 tahun. Secara jabatan beliau adalah guru PAI dan itu adalah profesinya. Selanjutnya secara profesional, menurut analisis saya dari studi kasus ini di Ibu berikan, itu beliau ini belum sepenuhnya profesional karena beliau punya latar belakang pendidikan, tetapi beliau belum menunjukkan penguasaan kompetensinya secara utuh. Masih lemah di kompetensi pedagogik dan juga profesionalismenya. Selanjutnya, apalagi profesionalisme, menurut analisis saya beliau juga sebagian hanya memenuhi karena sikap profesionalisme seperti ramah dan disiplin dari beliau juga sudah ada, rajin, tepat waktu, ramah, tapi beliau itu kurang dalam semangat pembaruan, inovasi, dan orientasi mutu pembelajaran. Selanjutnya, dalam aspek profesionalisasi beliau ini, menurut analisis saya beliau itu kurang karena beliau selalu menolak mengikuti pelatihan IT atau ilmu teknologi dan jarang mengupdate materi, sehingga berarti proses pengembangan diri dari seorang gurunya beliau itu terhenti. Jadi kesimpulannya, Pak Ahmad ini sudah berprofesi sebagai guru, tapi beliau belum menunjukkan profesionalisme dan profesionalisasi yang lengkap. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu, apakah Pak Ahmad sudah bisa dikatakan guru PAI yang profesional? Berikut berikan 4 alasannya menurut saya, analisis saya berdasarkan 4 kompetensi guru. Jawaban dari saya, menurut analisis saya Bapak Ahmad itu kurang profesional, belum sepenuhnya beliau itu profesional. Yang pertama, kenapa? Karena menurut dari kompetensi pedagogik beliau ini, bisa saya katakan dari analisis saya itu beliau sangat kurang karena beliau hanya menggunakan materi ceramah saja, tidak relevan dengan kehidupan siswa. Maksudnya sebetulnya relevan, tetapi kalau beliau mengajar menggunakan ceramah saja itu akan membuat para siswa bosan, dan beliau juga tidak menguasai media dan metode pembelajaran kekinian seperti isu sosial. Kedua, dari kompetensi profesionalnya beliau ini sangat kurang. Seperti tadi, beliau tidak mengupdate materi dengan isu kontemporer, menolak pelatihan ilmu teknologi, dan seharusnya kan guru PAI itu mengikuti perkembangan zaman supaya dakwahnya itu relevan. Hanya kompetensi kepribadian, beliau sudah bagus, sudah memenuhi, ramah ke guru dan murid, hubungan ini sosialnya sangat baik, itu penting. Selanjutnya, kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian itu beliau rajin tepat waktu dan memberikan gambaran kepada para murid, inilah akhlak yang baik dari guru PAI. Yang sosialnya, beliau itu ramah ke guru dan juga murid. Jadi alasannya dari saya itu, analisis saya itu, 2 kompetensi sudah baik, tapi 2 kompetensi inti untuk pembelajaran yaitu pedagogik dan profesional beliau masih sangat lemah berdasarkan analisis saya. Padahal guru pendidikan agama Islam yang profesional itu harus mengintegrasikan ilmu agama dengan tantangan zaman. Jadi harus sesuai mengikuti perkembangan zaman juga. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi langkah profesionalisasi untuk studi kasus Pak Ahmad ini. Yang pertama, saran saya beliau harus mengikuti pelatihan IT, wajib ikut pelatihan yang diadakan sekolah, jangan menolak lagi. Yang kedua, update materi, dan ada namanya MGMP, biasanya itu MGMP PAI, di mana beliau juga rutin diskusi dan membuat materi PAI kontekstual seperti etika bermedsos dalam Islam. Selanjutnya, inovasi metode, tinggalkan ceramah yang kebanyakan, tapi gabungkan dengan bisa jadi pakai media video dan yang lainnya. Selanjutnya, Bapak Ahmad harus merefleksi diri kalau dari studi kasus itu, karena beliau tidak boleh kekeh dan keras terhadap perkembangan dari zaman tersebut. Selanjutnya, bagi instansi ataupun sekolah itu, yang pertama
Langkah-langkahnya adalah pendampingan dan supervisi akademik, di mana kepala sekolah dan wakapurikulum melakukan supervisi kelas dan memberikan masukan yang membangun, bukan menghukum. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan dan wajib. Adakan workshop PI digital dan buat keikutsertaan jadi syarat sertifikasi. Selanjutnya yang keenam, penyediaan sarana fasilitas smart TV, itu kan baru, jadi harus dimanfaatkan, jangan sampai terbengkalai gitu aja. Terlebih guru-gurunya harus mau untuk improve dirinya. Selanjutnya budaya belajar, bentuk komunitas belajar para guru. Beri apresiasi ke guru yang inovasinya bagus agar Pak Ahmad itu selalu terbakar jiwanya dan selalu termotivasi. Kesimpulan akhir dari saya itu, dari analisis saya itu, Pak Ahmad ini punya modal besar, kepribadiannya disiplin, ramah, tapi untuk jadi guru profesional di abad sekarang ini beliau itu harus belajar, karena nggak boleh keras tidak mau mengikuti perkembangan zaman, karena kan ilmu itu akan selalu terus berkembang. Itu saja Ibu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.